Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, udah semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Oke, nihil ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, Mas Rizky. Bisa dipersiapkan ya alat tulisnya. Nah, lihat layar. Kalian tahu ini tanaman apa? Kalian pernah menyentuh tanaman tersebut? Pernah. Apa yang terjadi ketika tanaman tersebut tersentuh? Kenapa daunnya bisa menutup? Karena ada rangsangan, benar sekali. Nah, respon pada tumbuhan ketika terjadi rangsangan itu disebut sebagai iritabilitas. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami konsep iritabilitas pada tumbuhan, mengenali jenis gerak pada tumbuhan, dan memberikan contoh iritabilitas pada tumbuhan. Apa itu iritabilitas pada tumbuhan? Mbak Frile bisa dibaca? Iritabilitas pada tumbuhan merupakan kemampuan suatu tumbuhan untuk memproses, merespon rangsangan atau perubahan dalam lingkungannya. Terima kasih Mbak Frile. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi iritabilitas pada tumbuhan. Ada cahaya, gravitasi, air dan kelembapan, suhu, bahan kimia, dan sentuhan atau getaran. Ini contoh gerak pada tumbuhan. Gerakannya mengikuti cahaya ya. Nah, berdasarkan faktor penyebab terjadinya gerakan, pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada gerak higroskopis, gerak endonom, dan gerak esionom. Siapa yang mau menjelaskan? Angkat tangan. Oke, Mbak Nanda silahkan. Gerak higroskopis adalah gerak yang ditimbulkan oleh adanya pengaruh perubahan kadar air. Ya. Selanjutnya gerak endonom. Ya, silahkan Mbak Rizka. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Silahkan Mbak Elsa. Gerak esionom merupakan gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan. Berdasarkan sifatnya, gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak aksi. Oke, gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak yang tidak bebas organ tumbuhan yang disebabkan terjadinya perubahan tekanan turgor akibat adanya rangsangan dari luar. Nah, gerak nasti ini dibedakan menjadi beberapa, ada seismonasti, niklinasi, termonasti, nasti kompleks, dan lain sebagainya. Oke, kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3. Di sini ada LKPD. Nah, cara pengerjaannya, ini kan ada gambar. Kalian amati gambar ini tuh termasuk ke dalam gerak apa. Di sini kalian pilih jawabannya. Kemudian kalian jelaskan gerak tersebut itu gerak apa. Begitu ya. Kelompok 1 mengerjakan gambar 1 dan 2, kelompok 2 gambar 3 dan 4, kelompok 3 gambar 5 dan 6. Paham? Oke, Ibu beri waktu 3 menit ya. Mulai dari sekarang. Perwakilan kelompoknya maju, ayo. Oke, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dapat gambar 1 dan 2. Gambar 1 ini Nih gambarnya.
hidrotropisme dan yang ini tikrotropisme. Di mana hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan ke arah lingkungan berair, sedangkan tikrotropisme adalah gerak pembeloknya arah pertumbuhan bagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Jadi saya pembahasan dari kelompok siswa untuk yang kedua. Dari gambar 3 ini merupakan contoh dari gerak geotropisme yang dimana geraknya tidak bebas bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi. Yang keempat ini namanya gerak kemotropisme, gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh bahan kimia. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk kelompok 3 yaitu pada gambar 5 terlihat adanya cahaya dan arah tumbuhan mengarah ke cahaya tersebut, maka dinamakan dengan gerak fototropisme. Kemudian pada gambar ke-6 adanya sentuhan dari tangan manusia ke tumbuhan sehingga mempengaruhi gerak dari tumbuhan itu sendiri, maka dinamakan dengan gerak seismolasi. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk. Sudah paham ya tentang gerak-gerak pada tumbuhan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, kita akan mengerjakan soal kuis, bisa di-scan. Sudah ya? Ada yang betul semua? Oke, bagus. Kalian udah paham semua tentang gerak-gerak pada tumbuhan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silahkan. Jadi iritabilitas pada tumbuhan itu merupakan kemampuan tumbuhan untuk merespon adanya rangsangan dari lingkungan. Iritabilitas pada tumbuhan itu dapat berupa gerak pada tumbuhan. Namun faktor penyebab terjadinya gerak itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada higroscopis atau karena perubahan kadar air, esionom karena adanya rangsangan dari luar, dan endonom adanya rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kemudian gerak esionom dibagi menjadi 3 yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Gerak nasti itu gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Contohnya seismonasti, leptinasti, termonasti, dan nasti kompleks. Kemudian untuk gerak tropisme itu dipengaruhi oleh rangsangan. Gerak tropisme ada fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Kemudian pada gerak taksis yaitu gerak bebas tumbuhan menuju atau menjauhi sumber rangsangan fototaksis atau dan kemotaksis. Oke, terima kasih Mbak Asna. Sebelum Ibu akhiri, kalian mengisi refleksi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya, silahkan bisa di-scan. Oke, sudah? Nah, karena minggu depan kita ada ulangan, kalian dipersiapkan untuk belajar ya. Tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.